Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan kami yaitu produk Medsendo yang beranggotakan saya Sasi Kirana Zahra, lalu ada Adinda Esa Tinaka, lalu juga ada Kamela Putri Mahmauda. Produk dari Medsendo ini merupakan produk makanan fruit sendo yang dipadukan dengan matematika. Produk utama ini berisi buah-buahan yang segar dan juga whipped cream yang manis. Nah, Medsendo ini mengemas fruit sendo dengan memberikan sentuhan matematika seperti ada tokoh matematika, rumus matematika, maupun fakta menarik matematika lain yang diletakkan di kemasan kami. Dalam menjalankan bisnis perusahaan, tentunya kami juga memiliki visi dan misi. Adapun visi kami yaitu menjadi penyedia fruit sendo premium yang dikenal akan kualitas, keunggulan rasa, dan inovasinya dalam memadukan makanan sehat dan ilmu matematika. Sedangkan misi kami terdiri dari 4 hal, yaitu pertama, menghadirkan beragam pilihan fruit sendo berkualitas tinggi dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi. Kedua, mengutamakan kebersihan dan keamanan pangan dalam setiap proses produksi. Yang ketiga, melakukan inovasi dalam produk dan layanan berdasarkan umpan balik pelanggan dan tren pasar agar tetap relevan. Yang keempat, mengembangkan tim kerja yang terampil untuk memberikan pelayanan ramah dan berkualitas kepada pelanggan, sehingga dapat memastikan kepuasan dan kepercayaan pelanggan terjaga. Selain visi dan misi, kami juga tentunya memiliki logo perusahaan, seperti yang dapat dilihat di layar. Logo ini kami kami membuat logo ini dengan ilustrasi fruit sendo di mana ada roti yang di dalamnya berisikan whipped cream serta buah-buahan segar. Serta kami juga tuliskan nama perusahaan kami yaitu Medsendo dengan font style ala Jepang karena Medsendo ini berasal dari negara Jepang seperti itu. Lanjut. Selanjutnya yaitu kami akan mempresentasikan bisnis model kanvas kami yang ditujukan untuk para konsumen. Yang pertama yaitu ada key activities. Jadi key activities ini merupakan proses penting untuk mengoperasikan bisnis secara efektif. Yang pertama yaitu ada produksi yang kami gunakan ini dengan buah segar, roti, dan juga whipped cream. Tentunya manisnya dari whipped cream ini, gulanya ini aman untuk dikonsumsi anak-anak maupun orang dewasa. Kemudian yang kedua ada riset pasar. Tentunya sebelum membangun bisnis ini, kami melakukan riset pasar terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang pelanggan inginkan. Lalu yang ketiga, ada pengemasan ganda dengan plastik wrap dan juga kemasan karton makanan. Di sini tentunya untuk menjaga kualitas dari produk Medsendo kami supaya aman. Lalu yang keempat, penjualan dari Medsendo ini dilakukan secara langsung. Yang kelima, penetapan harga produk. Lalu yang keenam, promosi dari produk Medsendo ini dilakukan secara offline dan juga online. Yang terakhir yaitu keuangan dan pengelolaan biaya. Untuk selanjutnya yaitu ada key partners. Jadi key partners ini keterlibatan dengan pihak lain untuk mencapai keberhasilan dari bisnis kami. Nah, di sini ada 4. Yang pertama ada toko buah-buahan yang segar, lalu ada toko perlengkapan bahan kue, yang ketiga ada toko roti, dan juga yang terakhir ada jasa percetakan kemasan. Untuk selanjutnya Baik, yaitu key research yang akan dijelaskan oleh teman saya. baik. Terima kasih Mbak Sasi. Selanjutnya ada key research atau sumber daya kunci. Sumber daya kunci ini kami gunakan untuk merancang strategi operasional dalam menjalankan bisnis secara efektif dan efisien. Sumber daya kunci sendiri mencakup berbagai elemen seperti manusia, teknologi, aset fisik, atau kekayaan intelektual. Pada perusahaan kami, sumber daya kunci yang kami gunakan terdiri dari 4 hal. Yang pertama ada modal awal. Tentunya
Sebelum memulai bisnis, kami mengumpulkan modal awal terlebih dahulu. Yang selanjutnya kami olah modal tersebut menjadi menjadi bahan baku, di mana kami mencari bahan baku yang segar serta kemasan berstandar food grade sehingga kualitas dari produk kami ini tinggi. Selain itu, tempat dan peralatan juga kami pastikan bersih dan higienis seperti pisau, mixer, dan lain-lain. Sehingga tingkat kebersihannya juga dapat terjamin. Dan yang terakhir, tim pelayanan pelanggannya juga kami pastikan sebaik mungkin agar kepuasan pelanggan dapat terjamin. Nah, untuk memastikan tim pelayanan pelanggan ini kualitasnya baik, kami menggunakan eh, panggilan yang panggilan akrab istilahnya kepada pelanggan kami, yaitu Mando dan Mindo. Mindo ini singkatan dari admin Metsendo, itu sebutan untuk kami sebagai owner Metsendo. Sedangkan Mando itu singkatan dari teman Metsendo, eh, yang merupakan sebutan untuk pelanggan-pelanggan dari Metsendo, seperti itu. Lanjut ke komponen BMC selanjutnya, yaitu cost structure atau struktur biaya. Struktur biaya ini digunakan dalam merancang strategi keuangan yang berkelanjutan dan mengoptimalkan profitabilitas bisnis perusahaan. Struktur biaya mencakup semua biaya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Adapun biaya tetap di sini kami gunakan untuk gaji pegawai, di mana kami berikan gaji tersebut setelah 2 kali open pre-order. Sedangkan biaya variabel atau variable cost ini kami gunakan untuk membeli bahan baku serta kemasan. Kenapa variable cost? Karena di sini kami menggunakan sistem penjualan open pre-order, sehingga setiap penjualannya ini tidak menentu berapa banyak bahan baku dan kemasan yang kami perlukan. Seperti itu. Lanjut ke komponen BMC selanjutnya, Mbak Adinda. Baik, untuk komponen BMC selanjutnya yaitu ada value proposition. Jadi, value proposition ini merangkum esensi dari apa yang membuat bisnis kami unik dan berharga bagi pelanggan kami. Atau dengan kata lain, untuk membangun daya tarik terhadap pelanggan. Untuk yang pertama, untuk pengalaman rasa yang memuaskan, kita menggunakan bahan-bahan premium dan berkualitas tinggi. Yang kedua, karena hasil produk kami ini merupakan produk jadi, maka mudah untuk dikonsumsi dimanapun dan kapanpun, dan tidak sulit untuk mengeluarkan produk dari kemasannya. Untuk yang ketiga, ada menggunakan beraneka ragam buah yang segar. Jadi, buah yang dibeli dan diolah langsung pada hari yang sama, sehingga dapat menjaga kualitas buah. Dan buah yang digunakan ini juga bermacam-macam dan dibedakan setiap 2 kali kita PO. Untuk yang keempat, produk ini merupakan produk dessert yang manis, jadi cocok untuk semua kalangan. Yang kelima, ada variasi rasa. Jadi variasi rasanya ini sebelumnya kita sudah menyebarkan kuesioner eh, kepada para calon pelanggan sehingga dapat memastikan apa yang pelanggan suka untuk menentukan selera konsumennya. Untuk menu Metsendonya sendiri, ini ada yang strawberry, selanjutnya ada yang anggur, dan juga ada yang mix antara anggur dengan strawberry. Untuk yang terakhir ada bentuk kemasan yang menarik dan edukatif karena mengandung unsur ilmu matematika. Jadi ini yang membedakan produk kami dengan produk fruit sandal lainnya. Mungkin bisa saya tunjukkan bentuk kemasannya seperti ini. Jadi di sini ada fakta-fakta unik menarik mengenai matematika, bisa rumus, bisa fakta-fakta atau dan yang lainnya. Ini seperti ini kemasannya. Untuk selanjutnya komponen BMC yang selanjutnya ada customer relationship. Jadi di customer relationship ini mencangkup semua interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Jadi yang pertama
menggunakan bahan premium dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Nah, pelayanan yang berkualitas di sini seperti cepat tanggap dalam menangani pesanan maupun keluhan dari pelanggan dan juga strategi dalam pemilihan waktu untuk transaksi jual belinya. Untuk yang kedua ada memberikan promo menarik untuk pelanggan. Nah, di sini gunanya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi, promo yang kita sajikan ini menggunakan promo yang kita sajikan ini terdapat di dalam kemasan bagian belakang yang bertuliskan gratis 1 mat sendok dengan menukarkan 10 stiker pada kemasan. Jadi, stiker yang tadi di kemasan mat sendok yang di awal tadi, yang seperti ini, bisa customer kumpulkan sebanyak 10 lalu menukarkannya dengan 1 mat sendok. Yang terakhir ada virtual interaction. Jadi virtual interaction ini terdapat di sosmed Medsendo yang gunanya untuk memfasilitasi interaksi antara pelanggan dengan pelanggan maupun antara pelanggan dengan perusahaan. Terus selanjutnya yang di komponen BMC yang selanjutnya ada channel. Jadi di channel ini ada media sosial seperti story dan feed Instagram, WhatsApp, dan juga TikTok. Selanjutnya ada pamflet dan testimoni dari pelanggan. Mungkin bisa saya tunjukkan media sosial dari Medsendo. Ini merupakan IG Instagram dari Medsendo. Di sini ada highlight menu, info, dan juga testimoni dari pelanggan. Untuk menunya sendiri ada strawberry, anggur, dan juga mix antara strawberry dengan anggur. Untuk yang testimoninya beberapa dari pelanggan setia kami, seperti ini, yang ditampilkan di layar. Untuk TikTok-nya sendiri, seperti ini. Mungkin bisa kembali ke BMC selanjutnya. Baik, untuk komponen BMC yang selanjutnya yaitu customer segment atau segmen pelanggan. Jadi segmen pelanggan ini mencakup karakteristik yang akan membentuk target pasar suatu perusahaan. Hal ini dapat membantu kami dalam mengidentifikasi peluang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, pada perusahaan Medsendo sendiri kami telah melakukan analisis kebutuhan konsumen dengan melakukan riset pasar seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian hasil dari riset pasar tersebut kami bentuk berbagai karakteristik segmen pelanggan seperti demografis, psikografis, dan geografis dengan ketentuannya masing-masing, yaitu pada aspek demografis kami menargetkan konsumen dengan rentang usia 10 hingga 25 tahun. Kemudian pada aspek psikografis, kami menargetkan konsumen yang menyukai makanan manis, konsumen yang mengikuti tren makanan secara aktif, serta konsumen yang menyukai petualangan kuliner. Pada aspek terakhir yaitu geografis, kami menargetkan konsumen yang berada di wilayah kota Yogyakarta. Lanjut ke komponen BMC selanjutnya, Mbak Sasi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu ada revenue stream, yakni cara bisnis untuk menghasilkan pendapatan. Tentunya revenue stream dari produk kami yaitu dilakukan dengan penjualan secara langsung. Baik, untuk yang kami sampaikan ini mungkin bisa dibilang baru rencana jangka pendeknya dari Medsendo, karena kami masih bisa dibilang baru merintis ya, tapi bukan berarti kami tidak memiliki rencana jangka panjang untuk bisnis perusahaan kami. Untuk rencana jangka panjangnya sendiri, kami ke depannya akan melakukan terus berbagai variasi menu seperti yang disampaikan sebelumnya. Untuk saat ini kami baru ada menu strawberry dan anggur, tapi ke depannya kami akan membuat variasi menu lain menggunakan buah lain, mungkin seperti mangga, kiwi, atau yang lainnya, menyesuaikan dengan selera pelanggan juga tentunya. Selain buah-buahan yang manis-manis, mungkin juga kami nanti akan melakukan variasi Medsendo yang asin juga ya. Bisa
seperti itu juga. Dan selain itu, karena saat ini kita baru menggunakan sistem penjualan pre-order, yang dimana kami sendiri yang menjualnya. Untuk kedepannya mungkin jika kami telah memiliki jauh lebih banyak channel pelanggan, kami akan mengadakan juga open reseller untuk pelanggan-pelanggan Messenger yang mungkin ingin menjadi reseller dari perusahaan Messenger, menjual kembali Messenger seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.